Kalimantan Timur yang terdiri atas luas wilayah daratan 127.267,52 km persegi dan luas pengelolaan laut 25.656 km persegi memiliki sejumlah potensi. Mulai dari kekayaan alam hingga secara ekoregion, Kalimantan Timur berada di posisi strategis, yakni di alur laut Kepulauan Indonesia Alki 2. Potensi pengelolaan laut Kaltim ini luasnya mencapai 1 juta hektar lebih. Selain itu, di pesisir Kalimantan Timur terdapat pula sekitar 155 pulau-pulau kecil. Pulau-pulau yang sudah dikelola dengan baik diantaranya Pulau Derawan dan Pulau Kakaban di Kabupaten Berau. Kalimantan Timur berada pada posisi strategis, yakni di alur laut Kepulauan Indonesia Alki 2 yang meliputi Selat Sulawesi dan alur laut sekitarnya, menjadikan Kaltim sebagai daerah yang menguntungkan dalam dunia pelayaran nasional dan internasional. Terlebih, Indonesia sudah mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia. Menurut hasil penelitian, Alki 2 ini diperkirakan akan dilayari tidak kurang dari 50.000 buah kapal per tahun. Ini merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dalam 10 tahun terakhir juga semakin berkembang. Perkembangan yang pesat ini membuka peluang untuk sektor industri di Kalimantan Timur. Salah satunya, industri galangan kapal. Sempat terpuruk beberapa tahun yang lalu, industri galangan kapal di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, saat ini mulai menggeliat. Hal ini seiring dengan permintaan pembuatan dan juga reparasi kapal yang tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga berasal dari berbagai negara. Hal ini tentu memberi dampak positif bagi terbukanya lapangan pekerjaan di industri galangan kapal dan juga meningkatnya perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar industri galangan kapal ini. Inilah Indonesia Membangun dari TVRI Kalimantan Timur. Perkembangan penduduk di Kalimantan Timur hingga tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional. Diperkirakan jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencapai angka 3,63 juta jiwa. Keunggulan sumber daya manusia ini juga menjadi faktor penting untuk mengembangkan industri, karena sektor industri mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Wilayah laut Kalimantan Timur yang luas, serta potensi transportasi air yang menggiurkan, terutama dalam pengangkutan hasil alam dengan ponton dan tugboat, menjadikan jalur sungai dan laut menjadi primadona. Industri perkapalan ini merupakan sebuah kegiatan yang memiliki potensi yang besar di Kalimantan Timur, mengingat panjangnya alur pantai yang ada di Kalimantan Timur, ya, sejak berpisah dari Kalimantan Utara yang semula panjang pantai kita itu adalah 1150, sekarang ini dengan berpisahnya Kaltara itu ada sekitar 600 sampai dengan 500 panjang alur pantai kita, dan ini merupakan alur pelayaran nasional maupun internasional. Nah, kemudian dari sisi darat juga kita potensial, ya, mulai seperti kita ketahui bahwa sungai paling panjang di Kalimantan Timur itu adalah Sungai Mahakam. Jadi ratusan kilo melalui beberapa kabupaten, dan ini merupakan alur yang sangat penting, ya, dalam rangka untuk menunjang keluar maupun masuknya barang-barang maupun penumpang, ya. Jadi oleh karena itu ini sangat memerlukan sarana perkapalan. Nah, oleh karena itu Kalimantan Timur menyadari potensi ini, memprioritaskan kegiatan ini pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi seperti kita ketahui bahwa di Samarinda itu ada sekitar
24, kemudian di Balikpapan itu ada sekitar 40-an lebih, ya. Di PPU juga itu ada terdapat banyak sekali industri perkapalan kita. Lalu di Berau juga, ya, di Bontang dan beberapa daerah yang lain, seperti misalnya di Kukar maupun di Kutai Barat, Mahulu. Jadi kesimpulannya hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini memiliki potensi industri perkapalan yang baik. Saya kira pengembangan industri perkapalan ini memiliki efek yang sangat baik ya terhadap perkembangan ekonomi rakyat, karena itu memiliki dampak ke depan maupun dampak ke belakang. Jadi artinya itu dari sisi belakang itu mungkin barangkali yang jelas kita punya pemanfaatan potensi ya, tadi yang ada di laut maupun yang ada di sungai. Dengan adanya perkapalan ini kan berarti juga akan mendorong industri perikanan kelautan kita itu bisa berkembang, karena arus pergerakan ya, penjualan atau perdagangan dari kegiatan tersebut itu bisa bangkit. Saya berada di salah satu lokasi galangan kapal yang ada di kota Samarinda, dan di sini pun juga sudah terlihat sejumlah pekerja yang melakukan pembuatan kapal-kapal baru maupun mereparasi kapal-kapal lama. Usaha galangan kapal milik salah satu warga di kota Samarinda ini menjadi salah satu contoh bahwa industri galangan memiliki peluang untuk berkembang. Tidak hanya menunjang perekonomian daerah melalui pemasukan pendapatan, tetapi juga bisa menyerap ratusan tenaga kerja. Ini dari Banjarmasin, Pak ya? Ya, ini dari kapal Banjarmasin diperbaiki di sini. Ya, sejak kapan ini usaha dijalankan? Sejak 2002. Pertama kami hanya bikin selipway untuk kapal. Karena kami hanya punya kapal. Pada tahun 2006 kami punya ponton, terpaksa kami kembangkan terus. Dan orang-orang banyak minta perbaikan kapal. Terpaksa makin hari makin kami besarkan perusahaan ini. Karena ada makin banyak permintaan. Karena banyaknya permintaan ya terpaksa. Tambah luas. Melihat perkembangan dari tahun ke tahun makin hari makin baik. Karena batu bara masih banyak, utamanya negara kita ini kan negara kepulauan. Jadi pengangkutan bukan batu bara toh. Pipa-pipa Pertamina, pasir dari Palu, bawa ke Kalimantan, bawa ke Berau sana. Jadi bukan batu bara toh aja. Tapi kita harus mengerti bahwa ponton ini kan ngangkut barang-barang. Sedangkan negara kita negara kepulauan, semuanya memerlukan pengangkutan. Harus makin hari makin banyak pengangkutan. Ya. Nah ini kemudian kan banyak juga pengusaha-pengusaha yang terjun ke industri ini, galangan kapal di Kalimantan Timur begitu Pak Haji. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, apa sih kiatnya mungkin menjaga kepercayaan dari para pelanggan, customer gitu Pak Haji, untuk tetap menggunakan jasa dari galangan kapal di sini? Soalnya kita bisa bertahan karena memang banyak sudah orang yang terjun di usaha ini. Karena semua pengusaha-pengusaha yang punya kapal dan punya ponton semuanya bikin galangan semua. Jadi semuanya ya boleh dikata jadi semua lah. Dan bukan kami saja, kan puluhan orang di sini. Yang pengusaha-pengusaha kapal, pengusaha ponton, semuanya bikin galangan sendiri. Di balik itu orang juga dari luar. Banyak, utamanya dari Banjarmasin, dari Jakarta, dari Batam pun ada ke sini.
Jadi itulah sebabnya di sini kan makin hari makin maju. Iya, keberadaan pengusaha lain itu sebenarnya tidak menjadi saingan begitu Pak? Tidak. Ya saingan ya aja, sehat. Adanya galangan kapal ini Pak Haji, bagaimana kemudian dampak perekonomian ataupun juga lingkungan masyarakat di sini, kondisinya seperti apa untuk mendukung perekonomian masyarakat di sekitar sini Pak Haji? Ya tidak ada problemnya. Semuanya pada mendukung kita kan, karena karyawan dari kampung kan, orang-orang kampung karyawan. Jadi dengan sendirinya kan mendukung kita di sini. Ya tenaga kerja pun juga semakin. Jadi itulah tenaga kerja dari kampung. Malah kalau dari kampung kurang kita ambil dari Jawa. Artinya membuka lapangan pekerjaan. Yang membuka lapangan pekerjaan di sini. Ya, kemudian permintaan sendiri untuk pembuatan kapal ataupun reparasi berasal dari mana saja Pak Haji? Sekarang permintaan pembuatan kapal tidak ada. Yang banyak sekarang untuk reparasi, untuk perbaikan. Karena di Kalimantan Timur ini banyak perusahaan-perusahaan besar tapi tidak punya galangan, tidak punya tempat untuk perbaikan kapal. Makanya dia serahkan sama saya kan, untuk perbaikannya. Sepanjang usaha yang dijalankan oleh Pak Haji selama ini, adakah menghadapi kendala begitu terkait dengan mungkin regulasi dari pemerintah atau seperti apa begitu yang dihadapi? Kalau untuk pribadi saya ya ada halangan tapi kita masih bisa jalan. Dan prinsip saya ya tidak usahlah terlalu banyak mengeluh soal pemerintahan. Kita bekerja jalan yang secara normal aja. Kalau kita mengeluh kan mengeluh sama siapa? Mengeluh pemerintah juga mengatur kita kan. Jadi untuk apa? Nggak usah lah. Pokoknya kita akan maju pelan-pelan. Iya. Dari segi lingkungan sendiri mungkin Pak Haji ada tidak mungkin keluhankah dari masyarakat sekitar sini terkait ini memang entah dari kebisingan atau suara, kemudian juga misalnya debu begitu Pak Haji, adakah keluhan-keluhan? Ya pertamanya memang ada waktu kami berdiri di sini kampung belum ada, masih jauh kampung. Baru pada saat sekarang karena ada yang jual-jual, tukang jualan di depan itu, ya keluhannya pertama ya debu-debu, tapi kita bisa ngatasi kan. Pada angin dari laut sini kan kita stop yang di sana. Pokoknya kita bisa kerjasama lah sama orang kampung, karena sebagian orang kampung juga ikut kerja di sini. Jadi ya kami bilang tidak adalah kendala antara orang kampung dengan kita. Ini apalagi juga sekarang Kalimantan Timur masuk dalam lokasi strategis untuk ALKI 2 begitu Pak Haji ya, alur laut Kepulauan Indonesia begitu, dan menjadi salah satu yang diunggulkan juga untuk moda transportasi pelayaran nasional dan internasional. Bagaimana mungkin dukungan dari galangan kapal dari usaha Pak Haji ini untuk mendukung proses program pemerintah? Kami tetap mendukung semua. Untuk program ini kita tetap jalan. Masing-masing jalan, tidak ada yang bisa dikeluhkan. Ya, semuanya yang jelas program pemerintah tetap didukung. Oh, tetap didukung, harus. Program pemerintah kita harus dukung semuanya. Ya. Jangka panjang ke depan seperti apa Pak Haji untuk jangka panjang masa depannya galangan ini makin bagus karena makin hari makin banyak kapal rusak. Makin hari makin banyak kapal yang sudah tidak layak pakai lagi. Apalagi kalau sudah sabandar tidak kasih izin lagi kan, dengan sendirinya harus docking dulu. Jadi tidak ada hambatan galangan industri kapal. Cuma sementara industri kapal, yang dimaksud industri kapal, industri tugboat. Kalau industri ponton kan kita buat di Batam. Tapi untuk kelanjutannya saya rasa tidak ada kendala apa-apa. Oke Pak Haji, kita mungkin lihat-lihat lagi ya. Ya. Ya Pak Haji, apa harapan ke depan untuk industri galangan kapal yang dijalani saat ini? Industri ke depannya itu jalan terus, harus jalan terus.
tidak bisa tidak jalan, soalnya perbaikan terus ada kan, karena makin hari makin banyak kapal. Pembangunan industri galangan perkapalan di daerah memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional maupun perekonomian daerah, termasuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat di mana industri itu berada. Pembangunan sektor industri ini harus memperhatikan dampak pembangunan sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar. Untuk prospek ke depan pasti tentunya sangat menjanjikan. Tidak memungkiri bahwa sebenarnya ada kendala-kendala tertentu yang mungkin bisa menghambat masyarakat dalam membuka prospek baru. Tentunya ini berkaitan dalam aspek-aspek sosial masyarakat, seperti misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, kesehatan, pendidikan tentunya. Dan tetapi yang jelas adalah tantangan ke depan bagaimana caranya masyarakat setempat mampu berkompetitif atau bersaing dengan industri-industri lain yang mungkin tentunya sangat terkait dengan industri kemaritiman yang berkaitan dengan industri penggalangan kapal. Diakui, masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah banyaknya jumlah pengangguran terbuka. Dalam periode beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Selain itu, masalah yang dihadapi Indonesia adalah pendapatan per kapita yang masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satu alternatif yang dapat mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan pendapatan adalah dengan mengembangkan sektor yang potensial, seperti sektor industri galangan kapal. Paling tidak, masyarakat di sekitar industri galangan ini berada bisa menjadi bagian dari perputaran gerak industri yang ada. Semenjak adanya galangan ini, masyarakat setempat kehidupannya lebih baik, mendapat pekerjaan, mendapat hasil tambahan. Begitu juga dengan warga-warga yang lain, pada akur banyak yang kerja di galangan. Di samping itu juga ada yang bekerja di bidang lain, ya seperti sebelah batubara. Karena di sini kan banyak galangan, jadi mereka berbagi untuk mencari rezeki, tidak hanya satu galangan saja. Keuntungan setelahnya ada galangan ini, jalan aset masuk sudah diperbaiki. Yang tadinya jalanan rusak sekarang sudah bisa naik motor maupun pakai roda 4. Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat, baik perubahan secara positif maupun negatif. Perubahan itu meliputi dampak pembangunan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar industri. Dampak pembangunan industri terhadap aspek sosial ekonomi seperti mata pencaharian penduduk sekitar. Kini, mereka mulai merambah sektor usaha perdagangan. Perubahan lainnya, terbukanya akses jalan atau transportasi dan kesempatan kerja yang lebih luas, baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Ada galangan kapal ini, alhamdulillah warungnya tambah laris, laris manis. Tapi kan memang sistemnya utang, Mbak. Utangnya tuh kadang ada yang 1 bulan, ada yang setengah bulan. Nah,
Jadi dengan perjalanannya itu, tapi ada juga suka dukanya, ada yang nggak bayar. Nah, alhamdulillah banyak yang bayar, jadinya bisa kayak gini. Potensi industri perkapalan yang baik di Kalimantan Timur diakui saat ini memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi rakyat. Sehingga pemanfaatan potensi di laut dan sungai ini bisa mendorong industri lain untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu perlu adanya regulasi dan pengembangan sejumlah program strategis guna mendukung perkembangan industri galangan ini. Memang itulah sasaran kita ya. Memang selama ini jasa-jasa itu belum dilakukan di Kalimantan Timur. Jadi masih banyak menggunakan di tempat lain, dan oleh karena itu kita harus segera menangkap itu agar sekali lagi potensi yang ada itu bisa kita optimalkan ya. Yang selama ini hanya sekedar istilahnya tuh melayani seadanya. Ya mau tidak mau nanti kita akan koordinasikan sedemikian rupa dengan pihak-pihak terkait. Tentu saja juga ini ada kaitannya terhadap perkembangan dari kegiatan industri yang lain. Seperti misalnya permesinan, logam berat, termasuk juga industri yang berkait secara langsung terhadap transportasi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi itu semua nanti tentu saja akan kita lakukan secara terpadu, termasuk pelayanan terhadap reparasi yang membutuhkan perbaikan ya, yang selama ini dilakukan di tempat lain ya, seperti misalnya di Surabaya maupun di Sulawesi yang memang sudah relatif berkembang. Sementara Kalimantan Timur untuk secara besar-besaran untuk mengembangkan ini saya kira kita akan mulai. Nah, kita berharap ke depan dengan berkembangnya industri perkapalan ini otomatis secara langsung maupun tidak langsung hal-hal yang berkaitan dengan industri perkapalan ini akan berkembang secara baik. Saya kira hal ini akan kita lakukan secara terencana dengan baik dalam 5 tahun ke depan. Melihat peluang jasa dan dampaknya industri perkapalan yang ada di Kalimantan Timur ini, maka sudah sepatutnya industri yang berkembang di suatu daerah bisa terus didukung untuk mendorong perekonomian daerah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Industri galangan kapal di Kalimantan Timur diharapkan dapat terus maju dan berkembang sehingga dapat mendukung Kaltim yang berada di posisi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2, sehingga posisi strategis ini dapat membawa keuntungan bagi daerah ini dalam pelayaran nasional maupun internasional. Demikianlah Indonesia Membangun kali ini dari TVRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa.